Matius 24 ayat 4-5. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Oke, shalom, selamat malam. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Menyambung beberapa lama ini kita membahas tentang akhir zaman. Salah satu peristiwa yang Yesus gambarkan tentang peristiwa akhir zaman yang tadi kita baca adalah Matius 24 itu. Gitu ya, kita beberapa hari ini sempat membahas tentang Matius 24, dan adalah salah satu bagian di ayat yang keempat dan kelima tadi, Yesus menggambarkan bahwa waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab akan ada banyak orang yang berkata bahwa akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang, kata firman Tuhan. Pada video ini saya akan membahas mengenai penyesatan di akhir zaman, dan ini menjadi satu bagian yang melengkapi, bisa jadi satu bagian yang ada pada peristiwa akhir zaman, bagaimana Yesus mengatakan bahwa timbulnya penyesat-penyesat. Gitu ya. Video ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang apa itu penyesatan. Maksudnya apa sih namanya dasar firman Tuhan tentang penyesatan yang akan timbul pada akhir zaman, gitu ya. Dan yang kedua saya membahas di sana tentang apa sih namanya bagaimana bentuk-bentuk penyesatan yang terjadi. Dan di bagian yang ketiga adalah apa yang harus kita lakukan, tindakan-tindakan preventif apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak disesatkan. Oke, bagian yang pertama dalam firman Tuhan tentang apa kata firman Tuhan bahwa di akhir zaman akan timbul banyak penyesat seperti yang tadi Yesus katakan, gitu ya. Banyak orang yang akan mengaku bahwa akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan Yesus mengingatkan murid-muridnya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Gitu ya. Kalau kita lihat sedikit ke ayat yang ke-11 dalam Matius 24 tadi, Yesus juga mengatakan bahwa banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini menjadi sesuatu yang kita tidak bisa tolak, saudaraku. Bahkan ini menjadi satu gambaran bahwa apabila mulai banyak penyesat, itu justru menjadi gambaran bahwa kita berada pada akhir zaman seperti saat-saat sekarang ini. Gitu ya. Jadi penyesatan menjadi sesuatu yang akan terjadi dan selalu akan ada pada akhir zaman ini. Gitu. Dalam Matius 18, beberapa pasal sebelumnya, ayat yang ke-7, Yesus katakan seperti ini, "Celakalah dunia dengan segala penyesatannya." Memang penyesatan harus ada. Jelas Yesus bilang bahwa penyesatan itu pasti harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita tidak bisa tolak. Ini menjadi sesuatu yang akan muncul di sekitar kita. Gitu ya. Dan itu sudah dinubuatkan terlebih dahulu dalam firman Tuhan bahwa pada akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat. Dan penyesatan memang harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, kata firman Tuhan. Dalam Lukas 17 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan." Jelas kata firman Tuhan bahwa penyesatan itu pasti akan ada dan tidak mungkin tidak ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Sekali lagi Yesus mengatakan celakalah orang yang mengadakannya. Lanjutannya, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini, gitu ya. Jadi penyesatan menjadi sesuatu yang akan muncul dan akan selalu ada, dan itu justru menunjukkan bahwa keadaan kita berada pada akhir zaman. Dan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu bahwa pada akhir zaman waspadalah banyak orang yang akan berusaha menyesatkan kamu, gitu ya. Dan menjadi sesuatu bahwa penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Gitu ya. Penyesatan menjadi sesuatu yang kita tidak bisa tolak, menjadi sesuatu yang ada, menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari, yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Dan itu semua sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Dan Yesus menggambarkan bahwa lebih baik suatu batu kilangan diikat pada lehernya dan kemudian dia buang ke laut daripada menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Bahkan di Matius digambarkan daripada dia menyesatkan seorang anak kecil. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu bahwa dunia akan selalu ada dengan penyesatannya, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Dan itu kata firman Tuhan tentang penyesatan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal penyesatan di akhir zaman, maka ini akan menjadi sesuatu yang semakin menjadi-jadi. Dan ini yang membuat Anda dan saya harus waspada. Dan semua perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus tentang akhir zaman, itu semakin lama semakin banyak pengenapannya, termasuk di dalamnya suatu bentuk penyesatan. Dan ini yang membuat Anda dan saya harus berjaga-jaga. Dan penyesatan itu akan selalu ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya, kata firman Tuhan. Gitu ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat
dan ajaran-ajaran setan. Di sana dikatakan lagi oleh Paulus bahwa roh dengan tegas sudah mengatakan bahwa di waktu kemudian, di waktu-waktu menjelang akhir zaman, banyak orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. Dan ini semua yang ada di sekitar kita, saudaraku. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang kita tidak bisa tutup mata, bahwa penyesat itu menjadi sesuatu yang sudah ada, menjadi sesuatu yang kian marak menjelang akhir zaman, dan itu semua sudah dibuatkan dalam firman Tuhan. Gitu ya. Tidak mungkin di dunia ini tidak ada penyesatan. Penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jelas aku, itu hal yang pertama yang harus kita lihat sama-sama tentang hal penyesatan di akhir zaman. Ini sesuatu yang real, ini sesuatu yang nyata, ini sesuatu yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Dan ini yang membuat kita semua harus berhati-hati, dan itu semua sudah dinubuatkan terlebih dahulu dalam firman Tuhan bahwa pada akhir zaman akan timbul penyesat-penyesat. Gitu ya. Ini bagian pertama yang saya ingin sorot sama-sama untuk kita lihat bahwa menjelang akhir zaman, kita semua yang berada pada kehidupan di akhir zaman ini, kita harus berhati-hati karena penyesatan menjadi sesuatu yang ada, sesuatu yang real, sesuatu yang nyata di sekitar kita. Dan itu sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan. Oke, bagian yang kedua adalah bagaimana bentuk-bentuk penyesatan yang ada dalam dunia saat ini. Dan itu semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Bentuk penyesatan yang pertama kalau kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 dan ayat 6 dikatakan seperti ini, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Lanjutannya, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Bentuk penyesatan pertama yang digambarkan bahwa setiap roh yang tidak mengaku Yesus. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan ayat yang ke-6 dikatakan, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi penyesatan yang pertama berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya lebih doktrinal. Lebih sesuatu yang doktrin, yang konsep mendasar dalam firman Tuhan. Bentuk penyesatan pertama yang paling fatal, yang paling kentara adalah penyimpangan dalam doktrin kekristenan. Gitu ya. Dan tadi saat di suratan Yohanes digambarkan bahwa mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia, maka itu ada dikatakan roh antikris. Gitu ya. Dan kita bisa lihat juga dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Gitu ya. Doktrin menjadi sesuatu hal yang cukup sensitif, saudaraku, yang seringkali menimbulkan banyak pertentangan, tetapi justru ini yang penting dalam kekristenan. Gitu ya. Kekristenan kita tidak boleh lupa bahwa pengajaran-pengajaran dalam firman Tuhan itu harus mempunyai landasan dan doktrin yang jelas. Gitu ya. Yang tentunya ada beberapa penyesuaian sesuai dengan sinode atau gereja masing-masing, tetapi paling tidak sesuatu hal yang menyangkut kebenaran tentang pribadi Allah yang adalah Tritunggal itu menjadi sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Gitu ya. Keberadaan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia, dia bukan satu pribadi yang diciptakan seperti halnya yang dianut oleh saksi Yehova. Saksi Yehova menganggap bahwa Yesus bukan Allah. Dia adalah manusia sempurna yang diciptakan pertama kali. Gitu ya. Dan itu membuat menjadi sesuatu dalam firman Tuhan bahwa itulah bentuk suatu penyesatan. Ya, penyesatan menjadi sesuatu yang pertama bentuknya adalah sesuatu yang sangat mendasar tentang doktrin, tentang bagaimana upah dosa adalah maut, tentang bagaimana Kristus yang akan datang kembali menjadi hakim atas segala sesuatu, tentang bagaimana Allah yang adalah pribadi yang kudus dan manusia berdosa dan tidak bisa menjadi kudus dengan usahanya sendiri, dan Yesus datang mencurahkan darahnya untuk menguduskan Anda dan saya. Dan ini konsep-konsep kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa ditolerir, saudaraku. Ini menjadi konsep yang harus disampaikan, menjadi konsep yang harus dimengerti dengan baik. Gitu ya. Dan penyesatan biasanya berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Berhubungan dengan hal-hal di mana orang mulai menyelewengkan konsep-konsep dasar atau doktrin-doktrin tentang kekristenan. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat dikatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Di sana Paulus menggambarkan ada orang yang memberitakan pribadi Yesus yang lain. Gitu ya. Atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima.
atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan itu semua bentuk-bentuk penyesatan yang akan muncul di akhir zaman, gitu ya. Ada figur pribadi Yesus yang berbeda dengan yang kita kenal, yang berbeda dengan firman Tuhan, gitu ya. Ada juga yang membuat kemudian Injil yang lain, bukan seperti yang kita pegang saat ini, tetapi ada buku-buku tambahan yang menjadi pegangan, yang menjadi suatu firman Tuhan. Dan itulah bentuk-bentuk penyesatan, gitu ya. Dalam Galatia 1 ayat 6-8, Paulus katakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain." Di sana Paulus mengatakan lagi, "Aku heran kenapa kamu dengan mudah lekas berbalik dan mengikuti Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil," kata Paulus. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Lanjutannya, "Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Jadi hal pertama menjadi sesuatu hal yang penting bahwa bentuk penyesatan di sana terjadi bagaimana orang menyelewengkan, menyimpangkan kebenaran-kebenaran yang mendasar dari firman Tuhan, doktrin-doktrin yang mendasar dari firman Tuhan. Dan ini yang membuat Anda dan saya dan seluruh gereja Tuhan, kita harus berawas-awas. Doktrin atau konsep dasar dalam firman Tuhan itu harus secara jelas tegas disampaikan. Itu harus secara jelas tegas dimengerti oleh semua umat Tuhan. Gitu ya. Dalam setiap pemberitaan firman Tuhan dengan topik apapun juga, dengan kesempatan apapun, di dalamnya harus terselip doktrin-doktrin yang mendasar, yang benar tentang firman Tuhan. Dan itu yang mengantisipasi kemungkinan kita diselewengkan, kemungkinan kita disesatkan. Gitu ya. Doktrin-doktrin yang tadi saya sebutkan tentang kekudusan, doktrin tentang penghakiman, doktrin tentang surga dan neraka, dan banyak hal dalam firman Tuhan, doktrin-doktrin yang memang harus dengan jelas tegas. Dan ini sama sekali tidak boleh ditolerir. Gitu ya, tentang pribadi Allah yang adalah Allah Tritunggal, itu semua juga harus disampaikan dengan jelas. Gitu ya. Jadi itu adalah bentuk penyesatan yang pertama. Bentuk penyesatan yang pertama dalam firman Tuhan adalah roh antikris yang tidak bisa mengakui Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah turun menjadi manusia dan mati buat Anda dan saya, menebus kita semua. Karena Allah adalah pribadi yang kudus dan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah, dan hanya dengan darah Yesus Anda dan saya dikuduskan. Dan upah dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Dan itu semua menjadi sesuatu yang harus dengan jelas tegas disampaikan dalam setiap kesempatan, disampaikan dalam setiap pertemuan pemberitaan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi yang pertama yang kita harus perhatikan bahwa bentuk penyesatan yang terjadi adalah mulai doktrin-doktrin dasar, konsep-konsep dasar tentang firman Tuhan itu diselewengkan. Gitu ya. Bisa dengan unsur kesengajaan, bisa dengan unsur ketidaksengajaan, tetapi itulah bentuk penyesatan di akhir zaman. Gitu ya. Anda dan saya tidak bisa menanggulangi kondisi ini dalam arti kata bahwa dunia akan ada dengan segala penyesatannya. Tidak mungkin tidak ada penyesatan dalam dunia ini, terlebih-lebih menjelang akhir zaman seperti ini. Tetapi Allah mengajarkan kita, firman Tuhan mengatakan salah satu bentuk penyesatan adalah apabila roh itu tidak bisa mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia dan mati buat Anda dan saya. Dan itu menyangkut suatu doktrin mendasar tentang firman Tuhan. Jelas aku? Bentuk penyesatan yang kedua dalam firman Tuhan ini berhubungan dengan sesuatu yang di mana orang mulai berkata-kata atas nama Tuhan tanpa mendasarinya pada suatu firman Tuhan yang tertulis. Gitu ya. Saya banyak sekali nonton di YouTube channel-channel yang orang mulai menyampaikan nubuatan-nubuatan dengan nyerocos dan ngomong segala macam tanpa ada satupun ayat firman Tuhan yang disampaikan. Gitu ya, tanpa ada dasar ayat firman Tuhan sama sekali, dan dia hanya bisa berkata bahwa Tuhan berbicara kepada saya bla 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 bla, dan Tuhan mengomong sesuatu pada saya, dan dia nyerocos begitu saja. Gitu ya, tanpa ada sesuatu dasar firman Tuhannya, tanpa ada pengertian yang mendasar tentang firman Tuhan, dan ini menjadi sesuatu yang berbahaya, saudaraku. Gitu ya, kalau kita perhatikan dalam Ulangan 18 ayat 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, kata firman Tuhan, untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Dalam firman Tuhan digambarkan hati-hati apabila ada orang yang terlalu berani ngomong sesuatu yang tanpa dasar firman Tuhan dan berkata bahwa ini adalah pesan Tuhan, ini adalah datang dari Tuhan, maka kita harus berhati-hati dengan itu semua. Gitu ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 17 dikatakan, sebab kami tidak sama dengan banyak orang yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya,
Dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya, kata Paulus. Dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi dia melakukan dengan maksud yang murni di hadapan Tuhan dan dilakukan sebagaimana mestinya atas perintah Allah. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu di mana orang tidak boleh dengan sembarangan berkata bahwa Tuhan menyampaikan sesuatu, berkata bahwa inilah yang Tuhan katakan, dan ini menjadi sesuatu yang kita harus hati-hati. Semua pesan Tuhan, semua nubuatan atau apapun juga, itu semua harus didasarkan dengan firman Tuhan yang tertulis, dan ayat demi ayat dalam firman Tuhan menjadi sesuatu yang tidak pernah bertentangan, bahkan itu akan meneguhkan satu dengan yang lainnya. Dan inilah bentuk penyesatan yang kedua, di mana orang dengan berani mengatakan sesuatu atas nama Tuhan, mengatakan sesuatu menjadi bahwa ini adalah satu pesan Tuhan, bahwa ini yang Yesus sampaikan, dan ini menjadi sesuatu bentuk penyesatan yang kedua. Gitu ya. Jadi yang pertama, penyesatan berhubungan dengan bagaimana konsep firman Tuhan, doktrin firman Tuhan yang kemudian diselewengkan. Dan yang kedua, penyesatan terjadi apabila ada orang mulai berkata-kata, apabila ada orang menyampaikan sesuatu pesan Tuhan atau apapun juga, dan dia mengatasnamakan Tuhan dalam kata-katanya, padahal semuanya tidak didasarkan pada firman Tuhan. Semuanya tidak didasarkan pada ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis. Gitu ya. Semua bentuk pesan Tuhan, nubuatan atau apapun juga, itu semuanya harus punya landasan yang kuat pada firman Tuhan. Gitu ya. Tanpa landasan firman Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang bisa jadi karangan sendiri, bisa jadi analisa sendiri, dan segala macamnya mungkin terjadi. Dan itu adalah salah satu bentuk penyesatan di akhir zaman. Jelas aku? Dan yang ketiga, penyesatan di akhir zaman yang mungkin terjadi, yang mungkin saat ini bisa terjadi dengan sangat banyak, dan seringkali kita bisa memaklumi hal itu adalah penafsiran yang salah tentang firman Tuhan. Mungkin ini terkesan subjektif, saudaraku. Mungkin ini terkesan bahwa setiap orang punya cara pandang dan penafsiran yang berbeda-beda tentang firman Tuhan. Saya tidak menolak kenyataan itu, gitu ya. Firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat luas pengertiannya, menjadi sesuatu yang sangat dalam, di mana setiap orang bisa memahaminya dengan cara berbeda-beda. Itu saya akui penuh bahwa hal itu dapat terjadi, gitu ya. Justru itu menunjukkan kedalaman makna dari sebuah firman Tuhan. Gitu ya. Tetapi ada satu hal yang kita harus mengerti, saudaraku, bahwa firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh kontradiksi, menjadi sesuatu yang saling meneguhkan. Dan kita tidak boleh sembarangan menafsirkannya sesuka-suka kita. Gitu ya. Kita lihat ayatnya dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan, atas nama Allah. Gitu ya. Seringkali kadang-kadang juga saya masih bisa maklum dengan pemberitaan-pemberitaan atau penyampaian yang seringkali agak sedikit nyerempet atau agak sedikit melenceng, saudaraku. Mungkin saya bisa maklum dengan pemikiran, mungkin orang itu tidak menyadari apa yang sedang dia katakan. Itu mungkin jadi sesuatu hal yang tanpa sengaja dia utarakan. Gitu ya. Tetapi itu apabila itu mulai disampaikan berulang-ulang dan itu diyakini dengan sebagai sebuah kebenaran, itu yang Anda dan saya kita harus berhati-hati, saudaraku. Penafsiran yang tidak tepat tentang firman Tuhan itu berpotensi menimbulkan sebuah penyesatan walaupun itu terjadi tanpa sengaja. Jelas, saudaraku? Karena itu Anda pemberita firman Tuhan, kita harus berhati-hati apabila kita mau menyampaikan sesuatu. Kita harus merenungkannya, kita harus berdoa kepada Tuhan, dan kita harus melihat ayat-ayat pendukung semuanya, supaya kita tidak menafsirkannya sesuka-suka kita. Gitu ya. Walaupun tadi saya sudah bilang, saya bisa memaklumi dan saya bisa mengerti bahwa setiap orang punya cara pandang, setiap orang punya pengalaman bagaimana Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda tentang firman Tuhan. Tetapi kita harus melandasinya dengan ayat pendukung-pendukung semua, supaya itu semua menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan tidak boleh kita tafsirkan dengan sembarangan. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang apabila itu disampaikan secara terus-menerus, maka itu berpotensi menjadi suatu kebenaran yang salah, dan itu berpotensi menyesatkan orang lain. Jelas aku? Ini hal ketiga, bentuk penyesatan yang mungkin saya anggap paling sederhana, tetapi itu juga menjadi sesuatu yang tidak bisa kita biarkan. Gitu ya. Nah, 3 hal ini menjadi satu bentuk, itulah penyesatan yang mungkin terjadi pada akhir zaman ini. Yang pertama, sesuatu yang sangat konseptual, sesuatu yang sangat mendasar, yaitu doktrin firman Tuhan ini sama sekali tidak boleh ditolerir. Ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar yang umat Tuhan harus dengan jelas mengerti. Yang gereja Tuhan harus mengajarkan kepada setiap umat Tuhan konsep-konsep dasar tentang firman Tuhan.
Gitu ya. Dan yang kedua adalah sesuatu di mana orang menyampaikan sesuatu tanpa dasar firman Tuhan sama sekali, hanya seakan-akan dengan ilham roh, hanya berdasarkan tentang sesuatu hal di mana Yesus mengatakan dan mengajarkan sesuatu. Dan ini membuat Anda dan saya semua harus berhati-hati. Setiap bentuk nubuatan, pesan Tuhan dan apapun juga, itu harus punya dasar firman Tuhan yang kokoh. Gitu ya. Dan Allah tidak pernah berbicara menentang dari firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah tulisan dari kata-kata yang diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan yang ketiga, satu bentuk penyesatan yang mungkin kita anggap paling sederhana adalah penafsiran yang salah tentang firman Tuhan. Hati-hati pada saat Anda dan saya menerjemahkan suatu firman Tuhan. Hati-hati pada saat kita menjelaskan suatu firman Tuhan. Pastikan itu sesuai dengan kebenaran yang lain, pastikan itu saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita comot keluar dari konteksnya dan kemudian kita jelaskan suka-suka kita. 1-2 kali saya udah bilang tadi, mungkin saya bisa memaklumi 1-2 kali yang terjadi bisa aja karena dia kesalahan ngomong, bisa aja karena sesuatu yang terburu-buru, bisa aja seperti itu. Tetapi apabila itu disampaikan berulang-ulang, maka itu menjadi berpotensi menimbulkan suatu penyesatan. Gitu ya. Ini hal yang ketiga, bentuk penyesatan yang terjadi pada akhir zaman. Jelas cukup? Itu adalah bagian yang kedua, dan mungkin Anda dan saya bisa menemukan bentuk-bentuk yang lainnya. Tetapi secara garis besar, saya menemukan 3 hal ini yang berpotensi menimbulkan penyesatan di akhir zaman. Gitu ya. Dan sekarang bagaimana? Bagian ketiga adalah bagaimana usaha atau tindakan preventif kita, supaya Anda dan saya kita tidak disesatkan. Gitu ya. Hal yang pertama kita lihat di dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 11-15. Dikatakan seperti ini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi pekerjaan orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini tentang 5 jawatan pelayanan ya. Saya pernah buat video khusus tentang 5 jawatan pelayanan, 5-fold of the ministry, gitu ya. Lanjutannya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lanjutannya apa? Apabila kita sudah mencapai itu semua, lanjutannya, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi hal yang pertama preventif, tindakan preventif yang kita harus lakukan supaya kita disesatkan adalah kita semua harus diperlengkapi. Dan itulah peranan gereja Tuhan untuk memperlengkapi jemaatnya dengan pengertian yang benar tentang anak Allah, dengan pengertian yang benar tentang konsep-konsep firman Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dibiarkan, itu menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Gitu ya. Satu ayat lagi di bawahnya, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh ke segala arah di dalam dia ke segala arah ke arah dia, Kristus yang adalah kepala, gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang penting bahwa bagaimana tindakan preventif atau antisipasi untuk supaya Anda dan saya kita tidak disesatkan adalah mari perkaya diri kita, mari lengkapi diri kita dengan pengertian yang penuh tentang firman Tuhan. Dan itu membuat Anda dan saya harus banyak menggali firman Tuhan. Dan seperti itulah yang dilakukan dalam gereja-gereja Tuhan. Bagaimana gereja Tuhan memberikan pengertian yang benar, memberikan konsep-konsep yang benar tentang firman Tuhan, supaya orang tidak disesatkan. Gitu ya. Beberapa yang lalu ada orang yang ada satu perbincangan tentang boleh tidak di gereja disampaikan hal-hal yang bersifat duniawi. Sebelumnya saya definisikan dulu. Maksud di gereja di sini adalah sekumpulan tempat pertemuan orang-orang kudus, tempat pertemuan orang-orang Kristen di satu tempat dengan satu nama tertentu, gitu ya. Jadi saya batasi kata gereja di sini menjadi satu bentuk yang seperti yang lumrah kita kenal seperti ini, gitu ya. Bolehkah di gereja membahas hal-hal yang bersifat duniawi atau hal-hal yang bukan rohani? Misalnya tentang bisnis, misalnya tentang kesehatan atau pandemi yang selama ini melanda, misalnya tentang bagaimana mendidik anak dan macam-macam topik yang sebenarnya bisa dianggap kurang rohani atau perkara-perkara kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sebenarnya apakah boleh? Tentu saja boleh, saudaraku. Itu bukan sesuatu hal yang salah apabila gereja menyampaikan hal-hal seperti itu, gitu ya. Itu untuk memperlengkapi umat Tuhan supaya bukan cuma perkara rohani, tetapi perkara dalam kehidupan sehari-hari juga mereka diperlengkapi. Mereka mengerti bagaimana mengelola bisnis, mereka mengerti bagaimana mengelola keuangan, mereka mengerti tentang apa itu kesehatan dan segala sesuatu untuk menjaga tubuh mereka tetap sehat. Mereka mengerti bagaimana cara mengurus anak, mengelola keluarga dan segala macamnya. Itu sesuatu yang baik.
gitu ya. Itu sesuatu yang memberikan pengetahuan tambahan kepada jemaat Tuhan. Tetapi jangan lupa saudaraku bahwa itu semua harus diimbangi, itu semua harus diperlengkapi dengan pengertian tentang firman Tuhan juga. Gitu ya. Karena untuk itulah gereja ada. Gereja adalah tempat di mana orang menyembah Tuhan, orang bersekutu dan bertemu Tuhan, dan orang mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Dan ini yang kita tidak boleh lupakan, saudaraku. Gitu ya. Saya ingat dulu di gereja pertama saya bertobat, gembala sidang tempat saya itu adalah seorang marketing director dari sebuah perusahaan besar. Saya lupa BUMN atau BUMD, gitu ya. Dan dia suka sekali dengan marketing sampai satu ketika pada pada sebuah pertemuan dia membuat seminar tentang the IBM Way. Karena waktu itu IBM adalah satu perusahaan besar dengan marketing yang sangat kuat. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu di mana kita semua belajar tentang marketing, gitu ya. Bahkan pernah dalam satu kesempatan kita hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja, kita kumpul, kita diskusi sebuah buku. Dan judul bukunya adalah Marketing the Church, karangan George Barna. Jadi mungkin kalau Anda yang pernah baca buku itu buku sekitar tahun 90-an tentang menggambarkan bagaimana metodologi pemasaran diterapkan pada gereja. Dan itu menjadi sesuatu hal yang baik. Tetapi jangan lupa bahwa gereja Tuhan itu juga harus memperlengkapi umat Tuhan dengan pengetahuan yang benar tentang firman Allah. Harus ada penggalian-penggalian firman Tuhan, harus ada pendalaman-pendalaman firman Tuhan yang membuat orang mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan itu adalah satu bentuk tindakan preventif terhadap suatu bentuk penyesatan. Jelas aku? Jadi hal yang pertama adalah mari perlengkapi diri Anda dan saya semakin mengerti tentang firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama firman Tuhan katakan seperti ini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Di sini suratan Yohanes mengajarkan umat Tuhan supaya menguji segala sesuatu. Dan kita juga tahu dalam firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apabila kita banyak mengetahui firman Tuhan, apabila kita banyak belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan, itu menjadi benteng, itu menjadi filter untuk kita menguji segala sesuatu. Gitu ya. Saya bisa bayangkan alangkah parahnya satu kondisi di mana umat Tuhan sama sekali tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka itu menjadi sesuatu yang sangat mudah diombang-ambingkan. Dan di sanalah peranan gereja Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, gereja tidak masalah apabila mengajarkan hal-hal yang berbau-bau duniawi. Itu tidak masalah sama sekali. Tetapi tidak boleh lupa, saudaraku, bahwa gereja adalah tempat umat Tuhan berjumpa dengan Allah, bersekutu dengan saudara seiman, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan menggali firman Tuhan dan mengenal firman Tuhan melalui firman-Nya. Gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilupakan, saudaraku. Jadi ini menjadi sesuatu di mana gereja harus secara berimbang memandang itu semua. Gitu ya. Penggalian firman Tuhan, pemahaman firman Tuhan menjadi sesuatu yang kritikal dalam kehidupan umat Tuhan. Dan itu membuat Anda dan saya pun harus diperlengkapi. Jelas, itu hal yang pertama, tindakan preventif, bagaimana kita menanggulangi, bagaimana kita mencegah terjadinya penyesatan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Hal yang kedua, dalam 1 Yohanes 2 ayat 26-27 dikatakan, semuanya itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Di sini Yohanes juga mengatakan, aku menulis sesuatu nih bagi kamu, berkenaan dengan orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Apa kata Yohanes di sini? Dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Yohanes mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah menerima Tuhan dan penuh dengan Roh Kudus, dalam dirinya ada pengurapan. Dan lanjutannya, oleh karena itu, kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Bukan berarti terus kita tidak mau belajar dan kita merasa bahwa, saya tahu sendiri. Tidak. Gitu ya. Tetapi di sini Yohanes mengabarkan bahwa pengurapan itu yang mengajarkan kita. Gitu loh. Lanjutannya, tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu, nah ini dijelaskan tadi, tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana Yesus dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Yang kedua, di sana Yohanes menggambarkan bahwa untuk mencegah tindakan preventif dari terjadinya penyesatan adalah kita harus bergantung pada Roh Kudus. Itu bicara soal pengurapan yang mengajarkan segala sesuatu. Dan apabila Roh itu datang, yaitu penghibur, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan setiap perkataan yang pernah kukatakan kepadamu, kata firman Tuhan.
Jadi sekali lagi penggalian firman Tuhan, pemahaman firman Tuhan bukan semata-mata kita analisa seperti orang belajar matematika, fisika, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Karena di sini adalah peran serta Roh Kudus yang mengajarkan itu semua. Dan ini hal yang kedua yang kita tidak boleh lupa mengenai tindakan yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya suatu bentuk penyesatan yang bisa melanda kita. Gitu ya. Saya tidak mempermasalahkan orang mengatakan apapun tentang firman Tuhan, tetapi bagian saya adalah saya bawa dan saya renungkan di hadapan Tuhan dan saya uji dengan firman Tuhan dan kemudian saya berdoa kepada Tuhan dan biar Roh Kudus menjelaskan itu semua. Gitu ya. Apabila itu sesuatu yang tidak benar, maka Roh Kudus akan mengoreksi itu semua dengan kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan untuk mengoreksi itu semua. Apabila itu benar, maka Roh Kudus pun akan meneguhkan itu semua menjadi sesuatu yang kita mengerti secara pribadi dengan ayat-ayat di mana Tuhan meneguhkan itu semua. Ini hal yang kedua yang kita tidak boleh lupa tentang bagaimana kita melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya penyesatan dalam kehidupan kita. Mari andalkan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat Anda dan saya. Itu untuk memimpin kita, untuk mengajarkan kita, untuk menghidupkan firman Tuhan, dan untuk mengingatkan setiap perkataan yang Yesus katakan. Dan tadi Yohanes katakan bahwa sebagaimana pengurapan mengajarkan kamu segala sesuatu, kamu tidak perlu diajar oleh siapapun juga. Jadi Yohanes menulis mengenai orang yang menyesatkan kamu, kamu tidak usah khawatir. Tenang aja, mari bergantung pada Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang membuat Anda dan saya bersyukur bahwa seperti itulah Anda dan saya mendapat anugerah di mana Roh Kudus itu datang dan menyertai kita selama-lamanya dan Dia mengajarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Jelas, Saudaraku? Hal yang ketiga tentang bagaimana tindakan preventif yang kita harus lakukan supaya tidak terjadi penyesatan dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita udah lihat bagaimana kita harus memperlengkapi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, mari andalkan Roh Kudus dan Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu. Tetapi ingat, saudaraku, ada hal yang ketiga yang kita cukup harus berhati-hati, bahwa pemahaman Anda dan saya, pengetahuan kita semua itu tidak lengkap. Gitu ya. Kita lihat ayatnya sebentar, saudaraku. Dalam 1 Korintus 13 ayat 9 dikatakan, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Gitu ya. Kenapa saya harus menekankan hal ini? Karena kita tidak boleh dengan sembarangan mengatakan bahwa dia sesat, ini sesat, itu sesat. Kita tidak boleh dengan mudah mengatakan itu semua. Kita harus mengerti bahwa setiap orang mendapat anugerah yang berbeda-beda, di mana dia memperoleh pengajaran yang Tuhan ajarkan secara pribadi padanya. Gitu ya. Tetapi bagian diri kita adalah bagaimana kita tetap membuka diri dan belajar sembari kita menguji segala sesuatu, dan kita tidak harus menyadari bahwa semua yang kita mengerti itu menjadi sesuatu yang tidak lengkap, di mana kita tetap harus membuka diri untuk belajar dan tidak dengan mudah kita menghakimi siapapun juga. Dalam 1 Korintus 13 tadi ayat 12 di bawahnya. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Nanti kita akan melihat muka dengan muka. Lanjutannya. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi kita tidak boleh menutup diri untuk tetap belajar, kita tidak boleh menutup diri untuk menjadi sesuatu pribadi yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan, dan apabila ada orang menyampaikannya, kita menerima dengan tangan terbuka, dengan hati yang terbuka. Tetapi tentunya kita tetap menguji segala sesuatu, karena kita menyadari bahwa apa yang kita pahami bukan menjadi sesuatu yang final, karena pengetahuan kita tidak sempurna, kata firman Tuhan. Dan Paulus mengabarkan sekarang aku melihat dengan cermin samar-samar. Semuanya serba tidak jelas, tetapi itulah yang kita pegang. Peganglah apa yang ada pada kita, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi ini 3 hal yang menyangkut tentang bagaimana tindakan preventif yang kita lakukan untuk kita mencegah untuk disesatkan dan terjadi penyesatan dalam kehidupan kita. Yang pertama, mari perlengkapi diri, mari belajar firman Tuhan, mari gali kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak hal yang kita tahu, semakin banyak hal yang kita mengerti, itu membuat kita akan semakin hati-hati, membuat kita tidak mudah disesatkan. Dan yang kedua, kita harus juga mengandalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang mengajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan dengan kita analisa sendiri, bukan kita cerna sendiri, tetapi biar Roh Kudus mengajarkan itu semua. Dan yang ketiga, ingat semua bahwa pengetahuan kita tidak lengkap. Anda dan saya tetap harus belajar. Karena itulah kita harus tetap datang mendengar firman Tuhan yang disampaikan orang lain. Kita harus belajar dari orang lain, dan itu menjadi sesuatu bagaimana seperti itulah kita belajar. Jelas, tidak dengan mudah kita berkata bahwa dia sesat, itu sesat, dan segala macamnya, tentunya tidak mudah. Gitu ya. Jelas, saudaraku. Jadi itulah secara
umum yang saya bisa jelaskan mengenai penyesatan di akhir zaman. Saya overview seluruhnya, saudaraku. Yang pertama adalah penyesatan menjadi sesuatu yang akan tetap ada. Karena itu adalah bukti bahwa kita berada pada akhir zaman. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatan akan tetap ada dan akan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, kata firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan bahwa pada akhir zaman waspadalah. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Karena akan ada banyak orang yang bangkit dan mengatakan bahwa akulah Mesias dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, kata firman Tuhan. Ini realita yang Anda dan saya harus terima, bahwa di sekitar kita, di mana-mana banyak sekali penyesatan-penyesatan yang timbul untuk mengenapi kata firman Tuhan tentang akhir zaman. Jelas, saudaraku? Dan yang kedua, bagaimana bentuk-bentuk penyesatan yang terjadi? Penyesatan yang terjadi pertama bentuknya adalah sesuatu hal yang sifatnya doktrin. Sesuatu hal yang merupakan konsep pendasar yang kemudian diselewengkan dan dibelokkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang Anda dan saya harus mengerti dengan jelas, saudaraku. Ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir, yang Anda semua harus pegang dengan baik. Segala sesuatu konsep yang berdasar dalam firman Tuhan, itu sesuatu yang kita harus pegang erat. Gitu ya. Dan ini adalah peranan dalam gereja Tuhan, dalam setiap pemberitaan apapun juga, di kebaktian besar, dalam kebaktian kecil atau apapun juga, konsep-konsep dasar dan doktrin firman Tuhan ini harus disampaikan, supaya kita semua, supaya jemaat Tuhan, supaya gereja Tuhan mengerti dengan jelas apa itu doktrin-doktrin dalam firman Tuhan. Dan yang kedua, penyesatan itu bisa terjadi apabila ada orang yang mulai menyampaikan sesuatu tanpa dasar firman Tuhan, hanya mendasari dengan satu pesan Tuhan, begini kata Tuhan, dan selanjutnya. Dan ini menjadi sesuatu yang ada dan saya harus berhati-hati. Nubuatan-nubuatan atau apapun juga, semuanya harus mendapat dasar peneguhan dari firman Tuhan. Dan tidak ada perkataan pesan Tuhan apapun juga tanpa dasar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah penafsiran yang tidak benar tentang firman Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu mungkin 1-2 kali kita masih bisa tolerir, 1-2 kali kita masih bisa maklumi. Tetapi kita semua harus mengerti bahwa setiap kita punya pengertian yang berbeda-beda tentang firman Tuhan. Tetapi apabila sesuatu bertentangan satu dengan yang lainnya, maka itu menjadi sesuatu yang harus dikoreksi, menjadi sesuatu yang kita harus mengerti. Bahwa itu adalah satu bentuk penyesatan di akhir zaman, bagaimana ada orang yang menafsirkan dengan sesuka-suka dia, tanpa dapat peneguhan dari hal yang lain. Jelas aku? Itu bentuk penyesatan yang terjadi di akhir zaman. Dan bagaimana tindakan preventif yang kita lakukan? Yang pertama, perlengkapi orang kudus. Anda dan saya, orang-orang kudus, harus diperlengkapi dengan pengertian yang benar tentang anak Allah. Supaya kita tidak lagi jadi anak-anak yang kemudian diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Dan yang kedua adalah bagaimana Anda dan saya harus bergantung pada pribadi Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah suatu bentuk pengurapan yang mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Roh Kudus mengajarkan kita tentang segala sesuatu yang Yesus pernah katakan dan mengingatkan perkataan Kristus. Jelas aku? Dan yang ketiga, tindakan preventif yang harus kita lakukan adalah jangan dengan mudah menghakimi orang lain, jangan dengan mudah mengatakan bahwa itu sesat. Tetapi mari kita menyadari bahwa Anda dan saya, pengetahuan kita tidak lengkap dan kita tidak sempurna. Gitu ya. Justru membuat kita tetap harus belajar dan tetap bergantung pada Roh Kudus. Ingat selalu bahwa suatu kebenaran itu akan Roh Kudus uraikan lebih banyak lagi, dan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap selama-lamanya. Itu yang saya pegang selama ini dan itu yang saya yakini. Suatu kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah itu tidak akan mudah begitu saja akan hilang dan lenyap, tetapi Roh Kudus akan menguraikannya, Roh Kudus akan meneguhkannya. Dan mungkin itu diteguhkan juga dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dan menunjukkan bahwa itulah suatu kebenaran. Gitu ya. Jangan mudah dengan suatu berita-berita heboh, berita-berita sensasi tentang suatu kebenaran tertentu yang kemudian hanya sesaat kemudian hilang. Jelas aku? Itulah tindakan preventif yang kita bisa lakukan supaya Anda dan saya tidak disesatkan. Oke, satu ayat yang terakhir dalam firman Tuhan kalau kita lihat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Gitu ya. Ini menjadi sesuatu hal yang penting bahwa Anda dan saya yang penuh dengan Roh Kudus, dalam hati nurani kita ada Allah, ada Roh Allah yang mengajarkan kita. Gitu ya. Terlepas dari apapun bentuk pemberitaan yang kita dengar, apakah kita sudah mengerti atau kita menjadi sesuatu yang masih bertanya-tanya, maka biarkan hati nurani kita yang mengajari itu semua. Justru menjadi sesuatu yang berbahaya apabila orang merasa bahwa saya sudah tahu, saya sudah mengerti, dan menjadi sesuatu di mana dia tidak mudah untuk belajar dan diajar. Tetapi bagaimana kita tetap bergantung pada Roh Kudus, dan Roh Kudus mengajari kita semua melalui hati nurani kita. Dan ini menjadi sesuatu yang penting dalam firman Tuhan, bahwa kalau orang yang masih dengan peka dengan hati nuraninya, maka dia tidak akan mudah disesatkan. Dan Daud tadi mengatakan, pada malam hari hati nuraniku mengajari aku.
Gitu ya. Mari bertanya kepada Tuhan tentang sesuatu hal, mari bergantung pada Tuhan tentang sesuatu hal, dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengajarkan setiap kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus-Nya, dan biarkan hati nurani kita mengajari kita semua. Jelas aku? Dan itu adalah sesuatu bagaimana dan saya tidak akan mudah disesatkan. Mudah-mudahan dari video ini melengkapi seri kita tentang akhir zaman, bagaimana inilah penyesatan yang akan timbul di akhir zaman. Dan ini menjadi sesuatu yang ada dan saya, kita tidak bisa menanggulanginya, ada dan saya, kita harus tahu bahwa ini akan terjadi di sekitar kita. Tetapi mari kita mengerti bahwa penyesatan bisa terjadi dalam 3 bentuk. Dalam hal bagaimana sesuatu hal yang doktrin, dalam suatu pemberitaan yang tanpa dasar firman Tuhan, dalam suatu penafsiran firman Tuhan yang ditafsirkan sesuka-suka, dan tanpa dapat peneguhan dari firman Tuhan yang lain. Dan yang apa yang harus kita lakukan adalah mari pelengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Mari andalkan Roh Kudus supaya Roh Kudus mengajari kita, dan tetap terbuka untuk belajar. Dan ingat selalu bahwa biarkan hati nurani kita yang mengajari kita dan menuntun kita pada kebenaran. Jelas cukup? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.